Iya, jadi kalau misalnya kita lihat gempa yang terjadi di Jepang tanggal 1 Januari sekitar pukul 4 sore itu kan diakibatkan oleh adanya pergerakan lempeng Pasifik. Ya, kita tahu lempeng yang menyusun Samudra Pasifik, dia kemudian bergerak. Nah, sehingga salah satu ujung daripada lempeng Pasifik, terutama di ujung barat itu dia subduksi, ya, atau menunjam ke Kepulauan Jepang. Nah, tentu saja secara tektonik global, Indonesia juga dipengaruhi oleh pergerakan lempeng Pasifik ini, begitu. Nah, cuman kalau dalam ilmu geologi dan ilmu tektonik itu dia tidak dengan serta-merta ketika kemudian di Jepang itu terjadi gempa yang disebabkan oleh pergerakan lempeng Pasifik tadi, kemudian di Indonesia juga akan terjadi. Itu tidak serta-merta. Cuman ini menandakan bahwa memang pergerakan tersebut sangat aktif. Nah, sehingga memang patut diwaspadai. Patut diwaspadai terutama di wilayah Indonesia, di mana di wilayah Indonesia kita juga mempunyai daerah-daerah yang hampir mirip kondisi geologinya, kondisi tektoniknya dengan Jepang begitu. Misalnya di bagian utara dari Pulau Sulawesi, kemudian di bagian Maluku, ya. Kemudian di beberapa tempat juga di daerah Papua dan sekitarnya. Itu masih berhubungan erat dengan pergerakan lempeng Pasifik yang kemudian kemarin menyebabkan terjadinya gempa di daerah Prefektur Ishikawa di Jepang begitu. Ya, jadi secara umum memang dia tidak akan berhubungan langsung, tidak berarti ketika kemudian di Jepang itu aktif maka kita akan aktif, tetapi masih ada hubungannya begitu. Nah, kejadian yang di Jepang kemarin itu sebenarnya warning, ya, sehingga kita juga harus mewaspadai, ya, kejadian-kejadian atau gempa bumi yang memang di situ ada jalurnya, ya. Nah, itu yang kemudian kita harus meningkatkan upaya-upaya mitigasi sehingga ketika terjadi bencana maka kita tahu kita bisa meminimalkan korban yang terjadi begitu. Ya, tentu saja karena kan sekali bergerak maka lempeng itu kan sifatnya kan luas, ya. Nah, kemungkinan saja mungkin untuk saat ini yang bergerak itu segmen yang ada di daerah Jepang dan sekitarnya. Nah, tidak menutup kemungkinan dia juga nanti akan bergerak yang segmen yang ke arah Kepulauan Indonesia, terutama di bagian selatan itu tadi. Kenapa? Karena mereka sangat aktif. Maksudnya aktif itu setiap saat bisa bergerak. Nah, cuma memang ilmu pengetahuan sekarang yang ada itu kita masih belum bisa mendeteksi, kemudian belum bisa mengetahui kapan akan terjadi pergerakannya. Tapi kita sudah tahu di mana saja nanti akan terjadi gerakan-gerakan yang kemudian akan menyebabkan gempa. Di Indonesia itu ada. Nah, sehingga kita juga wajib untuk mewaspadai kemungkinan besar karena pergerakan di daerah segmen Jepang itu sudah terjadi, ya kemungkinan besar barangkali juga mungkin akan terjadi juga di wilayah Indonesia. Nah, sehingga kita harus sangat penting untuk kemudian meningkatkan kewaspadaan begitu. Masyarakat, terutama masyarakat yang bermukim di sekitar pantai Pulau Sulawesi di bagian utara, ya, atau kan juga katakanlah mungkin di daerah Maluku dan sekitarnya, ya, atau juga di daerah Kepulauan Banda, Papua dan sekitarnya begitu. Ya, yang pertama tentu saja masyarakat harus dihimbau kembali, ya, terutama masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang notabene dilewati atau mempunyai sejarah gempa bumi dan tsunami begitu. Nah, sehingga mereka ini harus kepeduliannya terus ditingkatkan. Nah, barangkali mungkin sebagian besar mereka pernah mendapatkan materi-materi tentang apa yang harus mereka lakukan ketika terjadi gempa bumi, ya, kemudian untuk menghindari tsunami. Nah, tetapi harus terus diulang-ulang. Nah, misalnya ketika terjadi gempa bumi, kemudian gempa buminya cukup kuat, kemudian dia berada di sekitar pantai, maka tidak usah lagi disuruh, dia harus cepat berlari, gitu kan? Kenapa? Karena kalau misalnya tsunami itu kan terjadi, yang pertama ada 3 syarat. Pertama, gempa bumi terjadi di atas, biasanya itu 6 magnitude atau 6,5 magnitude ke atas. Kemudian yang kedua, titik lokasi atau epicenter dari gempa bumi tersebut itu ada di lautan. Nah, kemudian yang keempat, yang ketiga syaratnya ya itu tadi di dekat pantai begitu, ya. Nah, sehingga kalau misalnya
kita lagi berada di dekat pantai, kemudian terjadi gempa bumi yang sangat-sangat besar sampai katakan mungkin ada beberapa rumah yang runtuh apa dan sebagainya, ya kita tidak usah lagi untuk kemudian menunggu evakuasi, ya kita langsung saja mencari tempat yang lebih tinggi. Kenapa? Karena kemungkinan besar mungkin akan terjadi tsunami begitu. Apalagi kalau kita sudah melihat bahwa ada pergerakan air laut ya yang surut ya. Nah, biasanya itu sekitar katakanlah mungkin beberapa menit kemudian maka tsunami akan datang. Nah, terutama di daerah-daerah jalur di mana memang di situ adalah titik-titik rawan gempa bumi ya. Ya, seperti di Jepang. Di Jepang itu hampir semua daerahnya itu merupakan daerah yang sangat rawan terhadap tsunami. Kenapa? Karena di depannya itu ada lempeng Pasifik, ya batas-batas lempeng Pasifik. Kalau di Indonesia efek dominonya yang harus kita waspadai ya yang pertama di bagian utara dari Pulau Sulawesi. Di bagian utara, kemudian juga tentu saja juga tidak menutup kemungkinan di Kepulauan Maluku, Kepulauan Banda, dan kemudian juga di daerah Papua ya dan sekitarnya. Nah, ini yang kemudian kita harus tingkatkan kewaspadaan daripada masyarakat-masyarakat terutama yang tinggal di wilayah pantai. Bukan berarti kita kemudian menakut-nakuti, tetapi paling tidak memberikan warning bagi mereka. Nah, sehingga ketika mereka terjadi gempa, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan gitu dan mereka tidak panik gitu ya. Nah, saya kira begitu mungkin.